Halo teman-teman semua, ya Rahman kembali membahas seputar YouTube. Nah kali ini Rahman akan sharing ada sekitar 10 cara agar YouTube kita itu semakin bertumbuh, akan semakin maju begitu ya. Nah 10 cara itu pastinya sangat mudah dipraktekkan dan teman-teman nggak harus praktekin semuanya, nggak harus 10-10-nya dipraktekin. Kalaupun misalkan nanti baru bisa praktekin satu atau dua caranya akan baik juga, tapi kalau bisa lebih juga akan baik. Oke, Rahman tidak usah panjang-panjang ya, langsung ke tips pertama. Oke, yang pertama adalah membuat konten yang shareable. Ya, shareable sendiri artinya adalah gampang di-share gitu ya. Jadi kita harus berpikir untuk membuat konten itu yang mana kira-kira orang itu akan mudah nge-share-nya atau mau nge-share-nya atau malah dengan senang hati mau nge-share-nya. Jadi entah konten kita tentang apapun begitu ya. Jadi kita harus berpikir kira-kira orang itu akan mau share konten kita nggak ya? Karena dengan konten kita gampang di-share orang lain, nah, konten kita akan lebih gampang ditemukan oleh orang lain. Nomor dua adalah komunikatif. Ya, jadi kita sebagai seorang konten kreator gitu ya, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan penonton-penonton kita. Jadi kita harus menjalin hubungan nih dengan penonton kita. Kalau konten narasi seperti ini udah jelas kita berkomunikasi dua arah gitu ya. Nah, seorang konten kreatornya dengan penontonnya. Lalu bagaimana nih kalau dengan konten musik, dengan konten komedi, sketsa begitu ya? Nah, itu bisa melakukan seperti Q&A gitu. Intinya bagaimanapun caranya, mungkin dengan sosial media yang lain gitu, kita harus menjalin hubungan dengan penonton kita. Nomor tiga, interaktif. Ya, interaktif di sini dimaksud kita harus melibatkan penonton kita dalam konten kita. Misalkan kita mendengarkan apa yang diminta penonton kita di kolom komentar atau di kolom diskusi. Saat ini kan YouTube sudah menyediakan tab diskusi juga ya di channel kita. Lalu mungkin melalui pesan akhir, jadi kita tanyakan di pesan akhir, teman-teman mungkin suka dengan konten seperti ini, silahkan ke komentar seperti itu ya. Jadi kita tahu apa yang dimau dari penonton kita, nah kita bisa melibatkan mereka ke dalam konten kita. Misalkan ide apa yang muncul seperti itu ya. Nah kita akan bisa membuat konten-konten berdasarkan pendapat dari penonton-penonton kita. Jadi kita harus bisa melibatkan nih penonton-penonton kita ke dalam konten kita juga. Oke, nomor 4 adalah konsistensi. Ya, Rahman sendiri sering singgung ya masalah konsistensi ini. Nah, konsistensi itu bisa berarti berbagai macam hal ya. Nah, bisa berarti tentang mungkin jadwal. Jadi misalnya kita tiap hari apa gitu kita postingnya. Nah, biasanya kalau memang udah cukup lama, penonton kita udah menunggu nih, di hari itu konten kreator yang kita suka akan mengupload konten terbaru. Atau bisa berarti di sini adalah isi dari konten kita. Jadi kita konsisten dengan isinya, mungkin dengan warna yang kita gunakan, bahkan suara kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya orang itu menyukai hal-hal yang sangat spesifik. Jadi mereka akan, ini yang aku banget nih, yang aku suka. Nah, jadi sebisa mungkin kita memberikan rasa yang sama. Jadi orang akan mudah mengingat kita. Nomor 5 adalah target penonton. Nah, jadi kita sebisa mungkin menargetkan nih video YouTube kita itu target kepada siapa. Misalkan orang yang senang dengan komik atau orang yang senang dengan game gitu. Semakin spesifik konten kita akan semakin baik. Jadi kita tahu nih target kita, kalangan ini gitu ya. Jadi artinya nanti memudahkan kita dalam membuat kontennya. Konten kita berarti harus seputar ini gitu. Kalau udah spesifik nanti akan lebih enak teman-teman dalam membuat kontennya. Oke, nomor 6 itu keberlanjutan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah membuat beberapa konten, lalu ada salah satu konten yang banyak disukai orang, begitu yang meledak begitu ya. Nah, kita bisa membuat konten yang masih berkaitan dengan konten tersebut. Jadi kalau misalkan yang disukai seperti ini ya nggak ada salahnya dong kita buat konten yang sama. Tujuannya ya biar agar video kita lebih banyak disukai. Nah, mungkin kebanyakan orang akan mulai mendapatkan penggemar itu kalau udah videonya ke 100-nya, bahkan 200-nya ya. Ya oke, nggak apa-apa, ya pasti akan semakin bertumbuh juga. Nah, tipsnya itu kita membuat konten yang sekali selesai. Maksudnya bagaimana nih? Mungkin beberapa film bagus dikerjakan dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa harian, bulanan, bahkan tahunan begitu ya. Tapi kita sebagai konten kreator, ya kita kalau bisa membuat konten yang sekali selesai, misalnya dalam sehari membuat konten yang langsung selesai akan lebih baik. Malah kalau bisa dalam sehari atau sekali pengambilan, sekali kita pergi ke suatu tempat untuk buat konten, kita bisa membuat konten beberapa gitu ya. Jadi nggak cuma satu kali konten aja, mungkin behind the scene-nya kita juga buat gitu ya. Jadi ada beberapa video yang bisa kita posting.
Nomor 7 adalah konten yang mudah ditemukan. Ya, kalau untuk membuat konten yang gampang ditemukan ya berarti artinya kita mengikuti kolom trending saat ini, begitu ya. Atau kita membicarakan kasus-kasus yang sedang hangat apa nih, atau film-film atau nama-nama artis besar di dalam konten kita. Yaitu akan membuat konten kita lebih gampang ditemukan. Tapi kalau kita misalkan memang tidak bergerak di bidang itu atau kita tidak membuat konten-konten yang modelnya yang seperti itu, membahas hal yang trending begitu ya, mungkin kita bisa melibatkan nama-nama artisnya atau nama-nama yang berkaitan dengan konten yang sedang trending ke dalam konten kita hanya sebagai contoh begitu ya. Mungkin kita masukkan hanya untuk sebagai sampel aja, yang pasti kita memanfaatkan nih ke trendingannya atau yang sedang hangat itu apa ke dalam konten kita, agar konten kita juga sedikit mempunyai pengaruh juga di dalam kolom pencarian. Nah, tipsnya kalau teman-teman lagi mencari hal-hal yang sedang banyak dicari orang lain gitu, misalkan di waktu yang saat ini apa, teman-teman tinggal masukkan satu huruf aja di dalam kolom pencarian YouTube. Nah, misalnya huruf A, huruf B, huruf C begitu ya, nanti akan muncul rekomendasi. Nah, di situ itu adalah hal yang paling banyak dicari saat ini. Atau teman-teman memang kontennya spesifik membuat tips-tips seperti itu atau cara sesuatu gitu, teman-teman bisa ketik cara aja. Nah, yang muncul di situ deretan kata pencarian yang muncul itu adalah yang paling banyak dicari untuk beberapa bulan ini mungkin ya, atau beberapa tahun ini begitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk menjadi cukup diminati atau videonya nanti bakalan mendapatkan penonton yang banyak akan lebih besar. Oke, nomor 8 adalah membuat konten yang mudah dipahami. Nah, mudah dipahami di sini maksudnya misalkan konten kita tentang berseri begitu ya, atau sebenarnya video ini ada kaitannya dengan video yang sebelumnya atau video yang sebelumnya lagi begitu. Jadi padahal penonton itu bisa jadi tahu video kita di video yang udah ke 10 begitu mungkin. Jadi mereka sebelumnya tidak kenal dengan kita. Nah, kita sebisa mungkin harus dalam setiap videonya itu membuat konten yang mudah dipahami atau menyinggung hal-hal yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jadi misalkan kita taruh link atau misalkan kita masih mengaitkan dengan video-video atau yang sebelum-sebelumnya. Mungkin beberapa konten tidak terpengaruh ya dengan misalnya dengan konten musik begitu, mungkin tidak terlalu berpengaruh mudah dipahami atau enggak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan agar video kita yang saat ini ditonton penonton kita bisa berhubungan dengan video-video kita yang lalu. Nomor 9 adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi udah menjadi hal umum ya di Indonesia, karena memang terbukti sangat ampuh nih untuk meningkatkan jumlah subscriber maupun penonton video kita. Nah, tapi juga ada tipsnya nih, kalau kita berkolaborasi kita harus bisa membuat kolaborator kita menjadi penonjol atau terkesan positif gitu ya. Jangan sampai nanti malah kalau kita mengesankan dia negatif, pendukung-pendukung dari kolaborator kita malah membenci kita. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Ya, yang terakhir, yang nomor 10 adalah inspirasi. Nah, inspirasi ini bisa kita dapat atau gampang didapat itu kalau dasarnya itu kita senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi apakah teman-teman sudah membuat konten berdasarkan apa yang teman-teman senangi dari hati kan? Nah, karena ketika kita membuat konten yang benar-benar dari hati, itu perasaan itu juga akan nyampe ke penonton kita. Jadi orangnya kelihatan bersemangat, orangnya kelihatan senang dalam melakukan hal itu. Nah, beda hal kalau kita memang tidak menyukai hal tersebut lalu kita membuat kontennya, mungkin akan beda ya rasanya. Nah, karena perasaan itu juga akan nyampe ke penonton kita. Kalau kita sangat menyenangi hal itu, nah pasti nanti inspirasi juga datangnya itu gampang. Oh, tercipta ide baru gini. Nah, karena memang kita suka dengan bidang tersebut begitu ya. Ya, seperti itu ya teman-teman, 10 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat YouTube kita semakin baik. Tapi kembali lagi, 10 cara ini tidak wajib teman-teman lakukan, tapi pastinya bisa membuat YouTube teman-teman semakin bertumbuh. Jadi lakukanlah yang teman-teman bisa lakukan dulu. Oke teman-teman, misalkan ingin Roman membuat konten seputar YouTube lagi, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga, di subscribe pastinya, dan di share konten Roman ini agar Roman semakin semangat dalam membuat konten. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.